Assalamualaikum Sobat Kafis TV, kembali lagi dalam program Public Talk. Hari ini Naso nggak sendiri nih, kita kedatangan bintang tamu bersama ibu muda. Boleh Bunda perkenalkan diri dulu. Hai Sobat Kafis TV, perkenalkan saya Bunda Tia. Nah, hari ini tema kita, Stop Bilang Malas Membaca, serunya literasi di Pustaka Gampung Limpo. Nah Bunda, ini Naso ada beberapa pertanyaan nih buat Bunda. Bunda, gimana nih cerita awal Bunda mulai terlibat dalam dunia literasi? Awalnya keterlibatan itu karena diajak sama kakak kandung saya yang kebetulan beliau itu juga aktif di komunitas literasi namanya Bintang Pejuang Sierra. Jadi diajak ya bismillah gabung gitu. Karena memang komunitas kami itu fokusnya di Sirah, di kegiatan-kegiatan kami itu berkisah, read aloud buku Sirah kayak gitu, sampai saya maksudnya berkisah untuk anak-anak di rumah, berkisah untuk anak-anak tetangga kayak gitu. Dan pada suatu hari itu diminta sama Ibu Pokja 4 ya di desa di Gampung Limpo itu untuk berkisah untuk anak-anak desa, untuk anak-anak Gampung Limpo. Jadi kami itu di Gampung Limpo, ibu-ibunya hari Ahad jam 8 pagi itu senam gitu. Nah anak-anaknya itu ikut, tapi mereka nggak punya kegiatan. Jadi untuk mengisi kekosongannya anak-anak ini, Bunda yang cerita iya, jadi diminta untuk mengisi berkisah untuk anak-anak di Gampung Limpo. Karena anak-anak ini kalau misalnya nggak dikasih kegiatan, dia suka resek ya. Ganggu Bunda ya. Dia gangguin ibu-ibunya. Jadi ibu-ibunya itu nggak fokus buat senam. Dan alhamdulillah mereka juga punya kegiatan. Dan disitulah awal mulanya saya terlibat di literasi membangun pustaka desa. Oh, jadi karena diajak Bunda ya? Iya benar, karena diajak. Terus cara Bunda untuk menarik minat anak-anak membaca tuh gimana Bunda? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, Indonesia itu ranking 2 terbawah kalau dari segi literasi ya, sungguh sangat disayangkan. Cara saya itu ketika di desa, seperti program yang pertama itu kan berkisah. Jadi berkisah dengan menarik ya, sehingga anak-anak itu jadi semangat, nggak bosan. Kemudian ada sesi juga mereka membaca sendiri. Jadi buku yang saya baca nanti itu ada kelanjutannya, jadi mereka penasaran. Kalian boleh baca lagi gitu. Dan banyak sih kegiatan-kegiatan yang lainnya yang membuat mereka itu betah lama-lama di pustaka. Jadi nggak hanya membaca doang kayak gitu. Oh gitu Bunda, berarti memang Bunda di pustakanya gitu Bunda? Ya, selama kegiatan kita di pustaka. Ini ada pertanyaan lagi Bunda. Strategi yang digunakan Bunda untuk mengatasi keterbatasan buku, koleksi buku tuh gimana Bunda ya? Ya, awalnya itu karena emang awalnya kan diminta. Jadi kita emang nggak punya buku sama sekali. Akhirnya saya membawa koleksi pribadi. Oh, koleksi pribadi. Iya, koleksi pribadi yang di rumah yang biasa dipakai sama anak-anak ya. Saya bawa ke lokasi, kemudian mereka baca, saya juga read aloud di situ. Kemudian sampai terpikirlah untuk buat pustaka desa. Kemudian kita cari donasi. Cari donasi. Itu Bunda sendiri Bunda? Kita juga ada relawan-relawan. Syukur dan alhamdulillahnya kita punya relawan. Jadi sama-sama cari donasi dari wakaf buku dan kita minta ke Perpusnas dan sebagainya. Nah Bunda bisa dong berbagi tentang program kegiatan literasi yang paling berdampak di pustaka desanya gimana Bunda? Saat ini yang paling berdampak ya, yang menurut pengamatan saya juga pengamatan dari ibu kecilnya juga dari Ketua Pokja 4, karena beliau yang mengajak saya di situ awalnya.
itu program Read Aloud. Read Aloud itu sangat berdampak. Anak-anak yang nggak suka baca, ketika kita membacakan buku, mereka itu jadi suka. Tertarik Bunda. Iya, tertarik. Kalau misalnya kita suruh baca sendiri, mereka Bosan nggak suka Bunda. baca. Iya. Mungkin bisa jadi kalau kita, karena kan orang tuanya juga mungkin nggak suka baca gitu ya. Makanya kita perlu orang tuanya dulu nih. Kemudian program lain kita juga buat kegiatan bimbingan belajar. Jadi ada bimbingan belajar les baca gitu. Kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Arab, les karate. Ke depan kita juga lagi menyusun program duta baca desa, duta baca kampung. Gitulah beberapa program. Ada juga ini crafting. Crafting tuh gimana tuh Bunda? Kerajinan tangan. Oh iya. Yang kita kita panggilkan mentornya. Jadi anak-anak itu nggak bosan di pustaka, ya kan? Seru Bunda ya. Seru. Kemudian ada juga nobar nanti gitu. Perubahan positif yang sudah Bunda lihat sejak perkembangan pustakanya gimana tuh Bunda? Alhamdulillah banyak ya yang saya lihat tingkat minat baca mereka bertambah. Dari yang awalnya nggak suka baca, males baca, jadi tertarik untuk Iya. membaca Bunda ya. ya akhirnya sampai kami itu terpikir untuk buka layanan pustaka nggak hanya di acara Read Aloud. Jadi kita buka layanan di hari Jumat, itu ternyata ada anak yang datang, ya kan, ada anak-anak yang mereka baca gitu. Kemudian mereka juga lebih bisa komunikasi dua arah ya, Iya. anak-anaknya. Padahal udah SD, awalnya masih kurang komunikasi dua arahnya, tapi ketika kita buat kegiatan di pustaka, mereka bisa. Jadi semakin terlatih dan mereka juga jadi pemberani ya, lebih berani. Ya, Bunda. Respon masyarakatnya, terus anak-anaknya gimana tuh Bunda di sana? Alhamdulillah dari program-program yang sudah berjalan itu antusias. Alhamdulillah ya, bahkan mereka tanyain nih, Bunda ada kegiatan apa lagi gitu ya. Bunda buka dong kelas belajar lagi, karena kelas pertama yang kami buka itu di liburan sekolah kemarin. Setelah selesai liburan, ya sudah selesai kelasnya. Ternyata ada orang tua dan anak-anak itu minta lagi. Gitu. Berarti memang seru Bunda, yang menarik minat anak-anak untuk membaca. Alhamdulillah. Pesan dari Bunda untuk anak-anak agar mencintai buku sejak dini, gimana Bunda pesannya? Pesannya saya terus membaca, biasakan membaca walaupun sedikit. Dan untuk orang tua, bacakan buku untuk anak-anak kita. Bahkan anak bayi pun harus dibacakan buku, karena saya memulainya itu membacakan buku ke anak. Jadi membacakan buku ke anak, alhamdulillah sekarang anak-anak jadi lebih suka buku. Iya, dan nggak game terus Bunda ya. Ya alhamdulillah juga mereka punya screening time, ada waktu tersendiri. Jadi sebelum tidur itu kita bacain buku. Makanya perlunya orang tuanya dulu nih, orang tuanya dulu bismillah ya membacakan buku. Nanti lama-lama anaknya suka buku. Jadi kemana dia pergi pasti dia carinya buku. Masya Allah gitu. Buku yang paling berkesan untuk Bunda apa Bunda? Dan kenapa buku itu Bunda? Wah, ini memang sangat berkesan, dan buku ini yang saya jadikan Read Aloud ya, yang saya bacakan di kegiatan pustaka. Namanya itu buku Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Jadi karena saya itu latar belakang saya dari literasi sirah, jadi sampai pustakanya itu karena terbentuk dari awalnya dari saya dan kawan-kawan itu, sehingga tagline pustaka kami itu Pegah Sirah Hati Musraya. Jadi dengan berkisah, dengan kita membaca sirah, hati kita menjadi bahagia gitu ya. Karena itu kan memang pendidikan yang harus kita harus kita tahu tentang kisahnya Rasulullah. Di situ banyak sekali kehidupan ibrahnya ya, hikmahnya. Akhirnya buku itulah yang menjadi sangat berkesan buat saya ketika membacakan di pustaka, dan kami juga ada program Read Aloud sebelum tidur. Jadi saya membacakan buku, direkam, itu saya kirim ke grupnya desa. Jadi sebagai bahan orang tua untuk membacakan buku ke anaknya, karena kan masih terbatas buku nih ceritanya ya kan. Jadi
itu buku yang paling menarik untuk Masya Allah. dan paling berkesan. Seru juga Bunda ya ternyata. Nah Bunda Tia, nggak terasa nih ternyata udah di penghujung acara kita. Mungkin ada pesan untuk dari Bunda untuk penonton supaya tidak malas membaca gitu. Pesannya jangan malas membaca. Ya, karena membaca itu seru Bunda ya. Iya benar. Terima kasih Bunda Tia. Sama-sama. Saya Nasra Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.